Di antara kaum muslimin, mereka hijrah tapi tidak bisa meninggalkan musik. Seperti saya di awal-awal hijrah saya lebih pilih kajian yang ini aja deh. Meskipun saya tidak bisa menolak bahwa kajian sunnah lebih ilmiah, lebih kuat dalil-dalilnya, lebih ilmiah dalam bicara. Tapi saya pilih yang lain, yang penting masih bisa dengerin musik. Sama dengan yang saya sebutkan di awal tadi, ada sebagian dai, mereka ngajak orang dengerin ceramah, tapi tetap ada konser musiknya. Seperti di Bandung, di Jakarta, di berbagai daerah. Anak muda mah senang ngumpul di lapangan, bikin panggung besar, ada Indonesia Rayanya, ada ngeretnya, ada nasyidnya, ada apa nih, DJ-nya, ada orang main skateboardnya. Habis itu sholat sama-sama. Laki-laki sholat di mana? Aslinya di masjid, bukan di tempat live music. Ya. Tapi anak muda, mereka maunya hijrah yang masih bisa gaul. Ya. Caranya ya ikuti aja ustadz-ustadz yang gaul. Pun tercermin dari sebagian dai-nya. Dai-nya penampakannya bukan seperti penampakan dai. Penampakan anak gaul. Topinya, jaketnya, celananya, bajunya, kaosnya, dan lain-lain. Yang kalau penampakan ini muncul di mimbar Jumat, pasti orang nggak bisa terima. Coba kalau ada, misalnya di masjid ini, tanya deh kepada bapak-bapak yang mungkin nggak gaul, bapak-bapak biasa aja, umum. Ada Pak khotib naik mimbar Jumat pakai jaket, pakai kaos, jaket army, kacamata, topi, balik. Kira-kira apa Anda bilang? Kalau di sini tidak sopan. Mungkin kalau di sesama bapak-bapak tamir, ini nggak salah yang naik jadi khotib ini. Ini mau masuk mall dia nih, bukan masuk masjid. Penampakannya saja nggak, penampakan bukan penampakan dai. Ya. Tapi banyak diikuti oleh anak muda. Kenapa? Karena anak muda masih mau diakomodir apa yang mereka suka. Itu dia masalahnya. Apa kata mereka? Ya tapi kan ada hadis Bukhari yang memang melarang musik itu kan, tapi tidak sahih. Ketika ditanya dari mana sisi tidak sahihnya, tidak bisa jawab. Tapi kan ada yang bolehkan. Yusuf Qaradawi bolehkan, Ibnu Hazm bolehkan, Al-Ghazali bolehkan. Ya. Maka kita jawab, kenapa mereka bolehkan? Tidak bisa dijawab. Ya yang penting ada yang bolehin. Ya akhi, kalau gitu riba juga boleh. Masalahnya riba juga ada yang bolehin. Ya. Ada yang bilang riba itu nggak apa-apa, yang penting ikhlas. LGBT itu boleh. Kenapa boleh? Karena ada yang bolehin. Yang penting sakinah, mawaddah, rahmah. Kumpul kebo itu boleh. Kenapa boleh? Karena ada yang bolehin. Yang penting sama-sama suka. Dan menjaga anak mereka hasil kumpul kebonya dengan bimbingan rumah tangga yang islami. Kalau hanya beralasan banyak ada yang bolehkan, yang banyak yang haram jadi halal. Kalau Anda mau berpikir ilmiah, yang bolehkan kenapa, yang mengharamkan kenapa, lalu Anda pilih dengan dalil, bukan dengan nafsu. Dan bukan dengan kejahilan. Itu model orang jahil. Yang penting ada yang bolehin, tapi kan ada yang bolehkan. Tapi kan ada khilaf dan ada yang bolehkan. Selama masih ada yang bolehkan, kita tidak boleh berkeras-keras. Itu gaya orang jahil. Karena orang jahil itu kurang mau berpikir. Otaknya itu beku. Supaya tetap beku, makanya selama masih ada yang bolehkan, boleh. Gak dipakai otaknya untuk berpikir yang bolehkan itu dalilnya apa, yang mengharamkan dalilnya apa, lalu yang kuat yang mana.
Ada lagi mengatakan yang penting kan tidak melalaikan. Makanya ada konser musik, ada dai-nya, dan ada sholat jamaahnya. Ya. Makanya konser-konser seperti itu, ya, mereka tetap ada agenda sholat jamaahnya. Ada rapnya, tapi tetap ada juga salawatannya.